Di sebuah desa terpencil, seorang anak kecil menemukan boneka misterius bernama Labubu di hutan terlarang. Boneka tersebut memiliki gigi taring yang sangat menyeramkan. Sejak saat itu, teror menyeramkan mulai menghantui keluarga mereka. Apa sebenarnya rahasia di balik boneka tersebut? Mari langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Terima kasih. Malam mencekam di desa Gunung Merah. Petir menyambar menerangi hutan yang gelap gulita. Seorang anak bernama Raffi yang berumur 10 tahun bermain di hutan meski dilarang orang tuanya. Di bawah pohon besar, ia menemukan boneka aneh. Tubuh kecil, mata besar melotot, dan gigi taring panjang yang tajam. Boneka itu seperti tersenyum sinis kepadanya. Tiba-tiba terdengar bisikan, "Ambil aku, kita akan bermain selamanya." Raffi ketakutan, tapi tetap membawa boneka itu pulang. Di rumah, Raffi tidur dengan boneka itu di sampingnya. Tengah malam, suara tawa kecil terdengar di kamarnya. Hihihi. Ibunya, Bu Sari, terbangun dan mendapati Raffi berbicara sendiri. "Aku sedang bermain dengan Labubu, Bu," katanya sambil tersenyum. Namun saat ibunya melihat boneka itu, ia merasa merinding, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Lampu rumah sering mati sendiri. Ayah Raffi, Pak Darman, mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Saat mengecek, ia melihat sesosok kecil berlari cepat. Sangat cepat, tidak seperti manusia. Malam berikutnya, terdengar suara cakaran di pintu kamar Raffi. Saat dibuka, Raffi tidak ada di kasurnya. Tiba-tiba ia ditemukan duduk di sudut ruangan, tersenyum dengan mata hitam pekat. Labubu bilang, "Aku harus tetap bersamanya," kata si Raffi. Karena sering dihantui dan diteror oleh hantu Labubu, Bu Sari pun berinisiatif untuk pergi menemui dukun tua di desa yang bernama Mbah Kirman. Mbah Kirman pucat mendengar nama Labubu. "Apa? Labubu? Itu bukan boneka biasa. Itu adalah wadah arwah penasaran yang dikutuk untuk dicari teman baru. Dulu seorang anak kecil hilang di hutan dan arwahnya terperangkap dalam boneka Labubu. Jika tidak segera dibakar dalam ritual khusus, Raffi akan menjadi korban berikutnya." Lalu Ibu Raffi pun terkejut mendengar hal tersebut. Mbah Kirman bersama keluarga Raffi lalu melakukan ritual di hutan untuk menjauhkan Labubu dengan Raffi. Boneka Labubu itu tiba-tiba bergerak sendiri, tertawa menyeramkan. Raffi mulai kerasukan, tubuhnya melayang di udara. "Kalian tidak bisa mengambilnya dariku." Suara Raffi berubah menjadi suara dalam yang sangat mengerikan. Mbah Kirman menyiramkan air kembang 7 rupa, membuat Labubu berteriak, "Sok! Sok!" "Aduh, sakit, sakit!" Api dinyalakan, dan saat boneka Labubu terbakar, sosok hitam muncul menjerit, "Aku tidak akan pergi. Aku ingin bermain." Mbah Kirman menyiramkan air suci, membuat Labubu menyala dengan api biru. Labubu pun berteriak dengan sangat keras dan kesakitan. Labubu mengeluarkan jeritan memekakkan telinga sebelum akhirnya terbakar menjadi abu. Raffi jatuh tak sadarkan diri, dan ketika ia bangun, ia tidak ingat apapun.
boneka telah hilang, tapi di kejauhan terdengar tawa kecil. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil di desa menemukan sesuatu di hutan. Boneka Labubu kembali dengan senyum yang lebih lebar dan gigi yang lebih tajam. Korban selanjutnya telah ditemukan. Tamat. Bagaimana menurut kalian sobat? Nah, untuk sobat semua, jangan ya bermain di hutan waktu maghrib, dan kalau dilarang sama orang tua, jangan ya melanggar karena itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih sobat, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!